Salam jumpa di MT Channel Fisika. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bab listrik dinamis yang pertama dengan subtopik arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik. Untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan rangkaian listrik sederhana berikut. Di sini diberikan sumber tegangan atau baterai, lalu dihubungkan dengan lampu. Nah, tentu dalam kasus ini lampu akan menyala dan dikatakan ada arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Nah, yang panjang itu adalah positif, kutub positif, dan yang pendek adalah kutub negatif. Kemanakah arah aliran listrik? Nah, arah aliran listrik itu adalah ada dua macam, yaitu yang pertama adalah arah aliran konvensional atau arus konvensional. Itu adalah dari kutub positif ke kutub negatif, atau dari potensial yang tinggi ke rendah. Inilah aliran listrik atau arus listrik. Lalu ada yang kedua yang disebut dengan aliran elektron, yaitu sebaliknya dari kutub negatif ke kutub positif, atau dari potensial yang rendah ke tinggi. Seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan dengan pet Colorado berikut. Ya, di sini saya akan menjelaskan arus listrik dengan menjalankan animasi pet. Pertama, saya tunjukkan dulu bagian-bagian yang ada di sini. Yang ini merupakan saklar untuk menghubung atau memutus arus listrik. Lalu di sini adalah baterai, ini yang positif dan yang ini adalah negatif. Lalu ini adalah amperemeter untuk melihat nanti adanya arus listrik. Ini adalah hambatan dan ini adalah lampu. Lalu nanti lampu ini dengan baterai dihubungkan dengan kawat tentunya. Nah, kita mau melihat bagaimana aliran listrik itu. Aliran listrik itu mengalir dari mana ke mana. Nah, sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa aliran listrik itu ada dua macam. Ada aliran listrik konvensional yang mana mengalir dari positif ke negatif. Nah, ini saya tunjukkan. Nah, jadi mengalir dari positif ke negatif. Nah, ini yang disebut dengan aliran konvensional. Lalu untuk aliran elektron, nah ini kita pilih bagian elektron. Nah, untuk aliran elektronnya mengalir dari negatif ke positif. Nah, seperti yang ditunjukkan. Nah, di video ini juga saya sekalian menjelaskan bagaimana hubungannya kalau misalnya baterainya ini kita perbesar tegangannya, atau sumber baterainya ini kita perbesar, apa kaitannya terhadap terangnya lampu, atau apa kaitannya terhadap kuat arus yang mengalir. Nah, ternyata semakin besar tegangan yang diberikan, maka arus listrik yang mengalir semakin besar. Oke, saya kira cukup jelas ya. Lalu bagaimana kita menghitung atau mengukur arus listriknya? Nah, kita gunakan amperemeter seperti yang ada di sini. Lalu bagaimana dengan mengukur tegangannya? Nah, untuk mengukur tegangan pada katakan pada hambatan. Nah, ini bisa kita letakkan di sini. Nah, dan akan terbaca sebesar 34 volt. Nah, coba misalnya arusnya kita tingkatkan. Nah, kalau arusnya meningkat, bagaimana dengan tegangannya? Coba kita tingkatkan arusnya, maka tegangan jepit pada hambatan juga meningkat. Nah, ini nanti membuktikan kepada kita bahwa hukum Ohm itu berlaku di mana tegangan dan arus itu sebanding. Semakin besar tegangan, arus semakin besar. Nah, bisa ditunjukkan dari voltmeter dan amperemeternya. Nah, untuk hukum Ohm akan kita lanjutkan di penjelasan berikutnya.
Kuat arus listrik atau sering disingkat dengan I. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir dalam tiap detik. Atau dituliskan dengan persamaan I sama dengan delta Q per delta T atau dQ per dt. Satuannya dalam coulomb per second atau disebut dengan ampere. Nah, dQ per dt ini kita gunakan untuk sesaat atau kalau diketahui nanti persamaan Q-nya atau persamaan muatan listriknya adalah dalam fungsi waktu. Lalu jika nanti aliran muatannya konstan, maka nanti arus listrik cukup kita tuliskan Q per T. Lalu Q itu adalah muatan listrik, yaitu adalah jumlah muatan elektron yang mengalir dikali dengan muatan elektron sendiri. Jika disajikan dalam gambar grafik arus terhadap waktu, maka kalau ditanya berapakah jumlah muatan yang mengalir dalam beberapa detik, contoh muatan yang mengalir dalam 15 detik, maka nanti bisa kita dapatkan muatan yang mengalir merupakan luas grafiknya. Dalam hal ini bisa kita dapatkan Q sama dengan luas grafik yang diarsir ini di bawah grafiknya atau di bawah garis. Dalam hal ini bisa kita hitung ini trapesium ya. Berarti itu adalah jumlah sisi jajar 10 ditambah 15 bagi 2 kali tingginya 20. Sehingga bisa kita dapatkan adalah 250 kolom. Jadi muatan yang mengalir dalam 15 detik adalah 250 kolom. Ya, sebagai contoh soal, perhatikan. Pada sebuah konduktor mengalir elektron sebanyak 5 kali 10 pangkat 20 buah. Di mana muatan elektron sendiri adalah segini, 1,6 kali 10 pangkat 19. Ini tandanya min sebenarnya. Tetapi untuk menghitung kuat arus listrik nanti kita tidak sertakan tanda minusnya. Maka berapa kuat arus listriknya? I sama dengan Q per T. Nah, Q-nya kita dapatkan dulu, itu sama dengan N dikali E, karena elektronnya dikasih tahu 1,6 kali 10 pangkat 19 dan jumlah elektronnya 5 kali 10 pangkat 20. Berarti 5 kali 10 pangkat 20 dikali dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, 5 kali 1,6 itu adalah 8. Berarti ini satu lagi ya, nolnya berarti 80 kolom. Jadi arus yang mengalir itu adalah 80 per tiap menit. Nah, tiap menit itu adalah 60 detik. Berarti 80 per 60 detik ya. Itu adalah 4/3 ampere. Jawabannya adalah C. Soal berikut, soal nomor 2. Grafik di bawah menunjukkan kuat arus yang mengalir terhadap waktu selama beberapa detik. Pertanyaannya, berapa banyak muatan yang mengalir selama 7 detik pertama? Berarti kalau selama 7 detik bisa kita arsir sampai di bagian ini, angka 7. Jadi yang kita hitung luas grafik ini sebenarnya. Nah, bagaimana kamu menghitung muatan kalau ada gambar grafik? Itu adalah luas grafik. Jadi Q dari 1 sampai 7 detik itu sama dengan berapa? Nah, untuk menghitung luasnya ini kan nggak bisa kita hitung langsung. Jadi kita pecah aja. Yaitu Q dari 1 ke 3 ditambah Q dari 3 ke 5 tambah Q dari 5 ke 7. Coba kita hitung dari Q 1 ke 3 itu segitiga ya. Untuk segitiga sendiri adalah alas kali tinggi bagi 2. Jadi 3 kali 6 bagi 2 berarti 9 kolom tambah. Nah, 3 ke 5 itu adalah trapesium, yaitu 6 tambah 3
kali tinggi bagi 2, itu adalah 9 kolom juga, ditambah kalau yang ini adalah persegi panjang, 5x7 itu adalah 2 kali 3, ya 2 kali 3 adalah 6 kolom, maka hasilnya adalah 24 kolom. Jawabannya adalah D. Soal yang ketiga. Nah, diberikan arus listrik dengan persamaan arus ya sebagai fungsi waktu seperti ini. Ditanya jumlah muatan yang mengalir. Nah, kita tahu bahwa arus yang mengalir adalah kalau dalam fungsi waktu itu adalah dq per dt, begitu ya. Nah, karena ditanya di sini adalah Q-nya, maka kita kali silang. dq sama dengan I dt. Nah, karena kebetulan arusnya adalah fungsi waktu, maka kita integralkan ruas kiri, integralkan ruas kanan. Integral dq itu adalah Q sama dengan integral I. 5 tambah 2T ditambah 3T kuadrat diintegralkan terhadap T selama 2 detik. Berarti 0 sampai 2. Berarti kita integralkan, hasilnya adalah 5T tambah T kuadrat tambah T pangkat 3 dengan batas 0 sampai 2. Nah, kita substitusi T-nya kedua, berarti 5 kali 2 tambah 2 kuadrat tambah 2 pangkat 3. Maka hasilnya 10 ditambah 4 ditambah 8, hasilnya adalah 22 kolom. Jawabannya adalah D.